Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat Paskah. Salam kasih persekutuan kita di dalam Kristus Yesus. Puji syukur kepada Allah yang terus memelihara kehidupan kita dalam pengharapan dan iman kita yang teguh. Kebaktian Minggu Paskah hari ini, tanggal 20 April 2025, di GKI Pondok Indah dilayani oleh Pendeta Dahlia Vera Arwan pada pukul 5 tadi pagi dan nanti jam 17 secara onsite, serta pukul 10 sekarang secara hybrid. Kebaktian di pos Jemaat Parakan Salak telah dimulai tadi pukul jam 9 dilayani oleh Pendeta Alexardo Cesario Saragi. Mari kita ikuti dan perhatikan beberapa pokok warta berikut. 1. Pengedaran roti dan anggur. Silakan umat memperhatikan tayangan video berikut ini. Petugas pembagi air anggur memberikan wadah anggur kepada umat untuk diedarkan secara mandiri. Sebagai simbol melayani dan dilayani, umat dapat menyerahkan wadah kepada umat di sebelahnya terlebih dahulu, baru mengambil seloki anggur untuk dirinya sendiri. Umat yang berada di ujung baris dipersilahkan menyerahkan wadah kepada umat yang duduk di belakangnya, baru mengambil seloki anggur. Petugas pembagi air anggur akan mengambil kembali wadah yang kosong. Pembagian roti dilakukan kepada umat yang telah mengambil air anggur. Petugas pembagi roti ada 2 orang dari sisi kiri dan kanan tiap baris. Mohon umat yang berada di tengah untuk menjulurkan tangannya untuk menerima dengan tangan terbuka. Di akhir ibadah, umat diajak untuk memasukkan seloki anggur kotor ke dalam wadah yang tersedia di pintu keluar ruang ibadah. Warta kedua, Paskah Komisi Anak. Komisi Anak mengajak anak sekolah minggu untuk hadir dalam kebaktian Padang Paskah Anak pada Minggu tanggal 27 April 2025. Titik kumpul di lobi Sekolah Tirta Maka, BPK Penabur. Adapun detail informasi dapat dilihat di Warta Jemaat GKI Pondok Indah. Warta ketiga, pencalonan penatua. Terkait kebutuhan penatua baru, Majelis Jemaat GKI Pondok Indah akan memulai proses pencalonan penatua untuk masa pelayanan periode 1 Oktober 2025 sampai dengan 30 September 2028. Majelis Jemaat mengharapkan masukan nama calon penatua dari anggota SIDI GKI Pondok Indah. Adapun persyaratan pencalonan termuat dalam Tata Gereja GKI pasal 88 1 sampai dengan 5 halaman 221 sampai dengan 223 yang memuat persyaratan komitmen, karakter, kemampuan administratif dan ketentuan lainnya. Anggota SIDI dapat mengusulkan nama calon penatua dengan mengisi formulir pencalonan yang dapat diperoleh melalui 1. Link yang tertera pada layar monitor atau e-warta GKI Pondok Indah. Yang kedua, ke kantor gereja dan mengembalikannya di dalam amplop tertutup. Proses ini dimulai tanggal 20 April hari ini sampai dengan 11 Mei 2025. Kiranya Tuhan memimpin kita dalam hikmat-Nya. Mohon dukungan dan doa umat sekalian. Pelayanan dan kegiatan gereja dapat dilihat dalam e-warta melalui media sosial GKI Pondok Indah. Kami sungguh mengharapkan keikutsertaan Bapak, Ibu, Saudara sekalian dalam pelayanan yang telah kita agendakan. Kiranya pelayanan ini menjadi cara kita bertumbuh bersama di dalam Kristus Yesus. Mari umat kita menyiapkan hati
untuk kebaktian saat ini. Tiba-tiba, cahaya lembut menyinari mereka. Suara penuh kasih menyapa, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini. Dia telah bangkit." Lihatlah umat Tuhan, kubur terbuka, Kristus telah bangkit, maut tak lagi berdaya, sorak bergema, harapan hidup nyata selamanya. Mari bersorak, muliakan Tuhan, Yesus telah bangkit, hidup selamanya. Raja mulia hidup selamanya. Segala pujian bagi anak Allah. Haleluya,
Kebaktian Paskah ini berlangsung di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Allah yang berdaulat atas kehidupan dan kematian. Allah penyelamat di dalam Kristus yang telah bangkit, dan Allah pemelihara ciptaan melalui kehadiran Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal menyapa saudara. Gersang, hati ini gersang. Seperti padang gurun yang tak pernah disiram air hujan. Luka menganga lebar, tak terhitung. Berapa kali air mata ini telah membasuhnya. Dunia ini penuh pengkhianatan. Dunia ini penuh janji-janji palsu. Dunia ini penuh hati yang hancur. Kita hidup di zaman di mana kesetiaan adalah barang langka. Dan cinta sejati hanyalah dongeng pengantar tidur belaka. Kita mencari cinta di tempat yang salah. Di antara gemerlap dunia maya, di balik topeng-topeng kepalsuan, kita haus akan pengakuan, kita haus akan validasi, sampai lupa siapa diri kita sebenarnya. Luka-luka itu kembali menganga lebar, tak terhitung berapa kali air mata ini telah membasuhnya. Tapi di tengah kegelapan ini, aku masih percaya pada secercah harapan. Percaya pada cinta Allah. Cinta yang tak pernah pudar. Cinta yang selalu menanti. Cinta yang bisa merengkuh hati yang gersang. Cinta yang bisa membasuh luka-luka yang menganga. Cinta yang membawa kembali orang-orang untuk pulang kepada Allah
Sang sumber hidup yang telah bangkit dari kematian. Kuasa-Mu membangkitkan pengharapan bahwa selalu ada hal baik yang telah Engkau sediakan. Kami bermegah dalam cinta-Mu. Kami berdiri tegak dalam keyakinan. Kami menatap masa depan dengan penuh harap dalam kuasa kebangkitan. Ingatlah, Yesus mati bagi segala dosa dan salah kita, dan Ia bangkit mengalahkan kuasa maut. Mari dengan rendah hati kita mengaku dosa dan membuka hati hidup dalam pertobatan.
Mari umat Tuhan kita mau mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu untuk umat menaikkan doa pengakuan dosa dan kemudian saya akan melanjutkan. Mari kita berdoa. Ini adalah kesempatan yang baik. Di hari yang besar, hari kemenangan, kembali kami mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Melalui peristiwa Paskah ini kami diingatkan kembali bahwa Tuhan telah menitipkan harta keselamatan yang sangat-sangat berharga di dalam kehidupan kami masing-masing, pribadi demi pribadi. Namun seperti Rasul Paulus katakan, kami hanyalah seperti bejana yang rapuh, yang mudah retak, yang mudah hancur. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mempercayakan harta ini, harta keselamatan ini kepada kami. Dan kami yakin kekuatan dari Allah itulah yang akan terus menyertai kami. Sebagaimana doa-doa pengakuan dosa yang telah diungkapkan oleh umat-Mu ya Tuhan. Itulah pengakuan kami. Kami yang rapuh, yang penuh dengan kelemahan. Terima kasih karena kami punya Engkau Allah yang hidup. Kami mohon pengakuan dosa kami ini di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kami dan menjadi juru selamat kami yang hidup. Amin. Umat Tuhan, bangkitlah dan terimalah kabar baik ini. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Secara demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Maka hendaklah setiap mulut mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nobatkanlah Dia, Sang Raja. Sang Raja
Mari kita berdoa mempersiapkan sabda Tuhan diberitakan. Ya Allah, di hari kelam itu tubuh Tuhan kami ditelan bumi yang Dikau ciptakan. Dan bersamanya seluruh ciptaan yang lain meratap muram. Namun di hari cerah ini, Kristus kami bangkit, bagaikan benih gandum yang kecil namun tumbuh. Tanpa diketahui khalayak ramai, kecuali mereka yang mencintai dan dicintainya. Sampai kemudian ia bertumbuh, subur, mekar, dan memberi hidup bagi banyak orang, bahkan seluruh semesta. Sang roti hidup yang memberi kehidupan itu adalah sumber hidup dan selamat kami. Sang air hidup yang melegakan mereka yang dahaga itu adalah sumber gembira kami. Sang sabda menyapa hati yang keruh dan mengeluh. Maka ya Allah, di hari baik ini, perdengarkanlah sabda itu agar kami berjumpa dengan Kristus yang bangkit dan menang. Di dekat meja perjamuan ini, kami haus dan lapar. Kami siap menyimak kisah baik dan benar dan indah itu. Bersabdalah, sebab hanya di dalam nama Dia yang bangkit dan menang atas maut itu kami berdoa. Yesus Kristus, sahabat kami. Amin. Bacaan pertama dari Yesaya pasal 25 ayat 6 hingga 9. Yesaya pasal 25 ayat 6. Tuhan semesta alam akan menyediakan di gunung ini bagi segala bangsa suatu perjamuan dengan masakan yang berlemak, suatu perjamuan dengan air anggur tua, masakan yang berlemak dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyak kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Ia akan menelan maut untuk seterusnya. Tuhan Allah akan menghapuskan air mata dari semua muka. Aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita. Kita menanti-nantikan Dia, dan Ia telah menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita atas pertolongannya. Demikianlah sabda Allah.
Bacaan kedua, 1 Korintus 5 ayat 6b sampai dengan 8. 1 Korintus 5 ayat 6b. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebagaimana kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita, yaitu Kristus, juga telah disembelih. Karena itu, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Demikianlah sabda Allah. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 11 km dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama dengan mereka. Namun ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan seluruh bangsa kami. Namun, imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Sementara itu, sekarang sudah hari ketiga sejak semuanya itu terjadi. Namun, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati persis seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat." Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Namun mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangkitlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 rasul itu dan orang-orang yang ada bersama mereka sedang berkumpul. Kata mereka itu,
Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Lukas 24 ayat 36 sampai dengan 49. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Maka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Apakah kamu punya makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan bakar. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Nabi-Nabi dan Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis begini, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan juga dalam namanya berita tentang pertobatan untuk pengampunan dosa harus diberitakan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamulah saksi-saksi dari semuanya ini. Lihatlah, aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Namun kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai aku diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kerap kali mengadakan perjamuan makan dalam kehidupan kita atau dalam keseharian kita. Ada beberapa keluarga yang membiasakan anggota keluarga dari 3 kali makan ada satu momen di mana makan bersama. Mungkin biasanya makan malam setelah anak-anak pulang sekolah atau kerja, orang tua pulang dari bekerja. Perjamuan makan bersama menjadi sebuah perjumpaan yang menyenangkan. Kalau di tengah situasi-situasi tertentu, perjamuan makan juga dilakukan biasanya terkait dengan peristiwa yang menggembirakan sebagai tanda ungkapan syukur. Perjamuan makan dilakukan di dalam pengharapan. Bahkan perjamuan makan mulai dilakukan ketika pasca kedukaan, masa kedukaan telah lewat. Merayakannya bersama-sama di meja makan dengan orang-orang terdekat. Maka makan bersama dengan orang-orang yang kita cintai dan mencintai kita adalah sebuah kehangatan yang mendekatkan. Dan itu menjadi sebuah pengharapan akan hal-hal baik dalam kehidupan masa depan. Makan bersama adalah tanda kita mengucap syukur kepada Allah yang telah menyediakan dan memberkati segala sesuatu. Sebaliknya, kalau kita berada di dalam masa duka yang dalam, masa penuh pergulatan yang begitu berat, biasanya kita enggan makan. Kita biasa kehilangan selera nafsu makan kita. Maka hal yang menggembirakan membuat kita datang di dalam persekutuan meja makan. Puasa menandakan tanda duka,
penyesalan dan pertobatan atau ratapan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini dalam rangkaian Minggu Sengsara, kita melihat bagaimana cerita tentang Yesus yang pada hari ini kita rayakan kebangkitannya menjadi jawab dari segala rangkaian kehidupan kita. Di hari Kamis, di meja makan, Yesus berujar kepada para muridnya bahwa ada di antara kamu yang akan menyerahkan aku. Di meja makan itu, Yesus kembali meneguhkan panggilan identitas seorang murid dengan saling membasuh, saling melayani. Dalam peristiwa yang membingungkan, yang tidak dimengerti oleh siapapun kecuali Yesus. Kemudian di hari Jumat, pengkhianatan yang sudah dikatakan oleh Yesus ternyata terjadi. Ketika Petrus menyangkalinya, Yudas mengkhianatinya. Maka di Jumat yang agung itu adalah sebuah peristiwa yang paling kelam dalam kehidupan kita. Paling mendukakan, menjadi gambaran bagaimana penderitaan ditempuh dan dialami Yesus di dalam cinta, dalam penderitaan dan penghinaan. Untuk itu Bapak Ibu, di Jumat Agung kita berpuasa, kita tidak melakukan makan bersama. Karena disitulah kita menghayati bagaimana setiap dosa dan kesalahan kita ditebus Yesus di atas kayu salib. Puasa kita tanda ratapan, tanda tangisan, tanda penyesalan bahwa kitalah yang mengambil bagian dalam proses penyaliban. Yesus yang kita cintai itu masuk dalam kerajaan maut. Dalam masa yang sunyi, dalam masa yang sepi di Sabtu Sunyi, kita mempertanyakan juga di dalam pergulatan kita, adakah Tuhan? Kadangkala dalam pergulatan kita yang besar, dalam tekanan hidup kita yang berat, kita merasa Allah tidak hadir, Allah tidak mendengar, dan kesunyian dalam hidup kita terasa menggigit dan begitu hampa. Dan itu yang terjadi di dalam penghayatan, bertanya-tanya, bagaimana akan kulalui kehidupan di tengah himpitan yang berat. Sesunyi kehidupan para murid yang kacau dan bingung, takut menghadapi segala kemungkinan. Maka di tengah pergulatan-pergulatan itu, hari ini di hari Paskah, Allah membangkitkan Sang Putra dari kuasa kegelapan, mengalahkan kuasa kegelapan. Allah menyatakan kuasanya dan menegaskan kepada kita bagaimana Dia berkuasa atas hidup dan mati. Bagaimana Dia menegaskan kepada kita, tidak ada satupun dosa yang tidak mampu ditebus di dalam karya penyelamatannya. Sehingga kita tidak perlu lagi ragu dan ditarik ke dalam kehidupan masa lalu tentang keberdosaan dan kesalahan kita. Di Minggu Paskah ada berita sukacita yang menegaskan masa depan baru disediakan Allah. Memberikan pengharapan kepada Allah. Di hari yang kelam, di hari yang paling sunyi, yang membuat kita seakan-akan Allah tidak hadir. Di masa Paskah kita ditegaskan Allah adalah Allah yang maha hadir. Di tengah pergulatan yang panjang sekalipun, ternyata ada secercah harapan yang selalu Tuhan sediakan. Maka dalam perjalanan yang panjang, karya keselamatan Allah dinyatakan agar hidup kita tak dihisap menjadi kalah oleh pergulatan. Agar hidup kita tidak menjadi dihisap oleh keputusasaan. Maka Paskah menjadi berita iman dari sebuah keyakinan Allah hidup dan Allah berkuasa atas segala apapun.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya pada saat Yesus kemudian menampakkan diri kepada para perempuan di pagi subuh, dan kemudian menampakkan diri kepada para murid dalam perjalanan di Emmaus. Ujung perjalanan Emmaus itu diakhiri dengan perjamuan makan. Yesus melakukan perjamuan makan bersama dengan para murid dengan memecahkan roti dan menuang anggur. Pada penampakannya berikutnya, Yesus menghampiri para murid yang sedang bersembunyi karena takut, gentar, bingung, tak mengerti melihat masa depan dan tak mengerti bagaimana mereka harus menjalani masa kini. Yesus hadir di antara mereka. Dan mereka antara percaya dan tidak percaya bahwa di hadapan mereka ada Yesus. Sekali lagi Yesus kemudian mengatakan, adakah makanan bagiku? Dan Yesus diberikan ikan bakar. Kalau TB1 bilangnya ikan goreng, Bapak Ibu. Nampaknya lebih logis ikan bakar. Supaya tidak sulit untuk mencari minyak menggoreng. Di situ Yesus makan ikan bakar. Dan mengatakan bahwa kalau hantu dalam kebingungan dan ketakutan, dia tidak makan. Dia tidak ada daging dan tulangnya seperti aku ini. Jadi menarik, Yesus bangkit, hal yang dia lakukan di tengah kehidupan, di tengah bersama-sama dengan para murid di tengah perjumpaannya, yaitu perjamuan makan. Hari itu kita diundang dalam perjamuan makan, perjamuan kudus. Sebab sudah tuntaslah semua pekerjaan Kristus di atas kayu salib, dalam penyesalan, dalam pertobatan, dalam ratapan kita, tuntaslah puasa kita. Dan hari ini kita merayakan di meja ini, meja perjamuan kudus. Dan di dalam meja perjamuan kudus, kita kemudian menghayati bagaimana Allah berkarya atas kita. Maka di dalam perjamuan kudus ini, ingatlah Allah itu pemberi hidup. Dan dia sebagai pemberi hidup mengatakan setiap kehidupan itu berharga. Maka jangan sia-siakan hidup. Sebab hidup itu berharga, begitu berharganya. Sehingga Allah memberikan sang putranya untuk menebus dosa dan kesalahan kita. Agar maut tidak menjadi penguasa atasnya. Tetapi Allah yang hidup. Dan lewat ini dalam perjamuan kudus menegaskan kepada kita. Bagi setiap saudara yang sedang meratapi hidup. Dan menganggap tidak ada masa depan. Bagi setiap saudara yang berada di dalam keputusasaan, hilang akal dan menganggap hidup ini sia-sia, maka dengarlah, lihatlah dan kecaplah bahwa Tuhan mengatakan hidupmu berharga. Bagi saudara-saudara yang punya pikiran buruk tentang hidup dan mengatakan hidupku sia-sia, ingin mengakhiri hidup, maka Tuhan mengatakan hidupmu berharga. Lihat dan kecap kebaikan Tuhan. Bagi saudara yang terbiasa menghukum diri, menyakiti diri sendiri dengan pikiran, bahkan dengan ucapan-ucapan yang negatif, hal-hal yang membuat kita merasa tidak berdaya, hal-hal yang membuat kita merasa hampa, hal-hal yang membuat kita selalu dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Hari ini di meja perjamuan Tuhan katakan hidupmu berharga dan cintai hidupmu. Bagi kita yang tengah berada dalam relasi yang rusak karena amarah, kebencian dan juga kekecewaan mengisi hari-hari. Bagi kita yang masih tetap menyimpan kesalahan orang lain, membayangkan wajah saudara kita dan betapa mendidihnya kita dalam geram, maka Tuhan mengingatkan, seperti hidupmu berharga,
hidupnya pun berharga. Berdamailah. Maka di dalam perjamuan kudus ini, dalam meja perjamuan ini, Allah ingin menegaskan kepada setiap orang di antara kita, engkau sungguh berharga. Dengan makan dan minum di meja ini, ketika roti terpecah, ketika anggur tertuang, itu adalah simbol, tanda dari Kristus yang mati. Simbol dan tanda penderitaan yang amat dalam, yang direngkuh oleh Tuhan. Dalam pahitnya penderitaan, Yesus tidak lari. Yesus tidak mencari nyaman. Dia menghadapinya dengan penuh keberanian. Dalam penderitaan yang paling kelam, Yesus menghadapinya dengan cinta. Dan di saat yang sama, lewat meja perjamuan kudus ini, bagi setiap orang yang mungkin berada di titik nadir kehidupanmu, di titik paling rendah dalam hidupmu, di penderitaan yang paling dalam perjalanan hidupmu, di meja perjamuan ini, dengan roti yang terpecah, dengan anggur yang tertuang, Yesus ingin mengatakan, aku menderita bersama dengan kamu. Aku tahu rasanya penderitaanmu. Aku tahu rasa pahitnya penderitaan. Dan aku mengenal betul rasa hampanya penderitaanmu. Maka di meja perjamuan ini, Allah ingin mengatakan kepada setiap orang yang ada di dalam kesesakannya oleh karena berbagai penderitaan. Aku tahu penderitaanmu dan engkau tidak sendirian. Di meja perjamuan, kita bukan saja mengingat masa lalu, tetapi Allah menarik kita untuk juga melihat masa depan. Sebab Paskah, peristiwa kebangkitan, adalah sebuah peristiwa kemenangan untuk melihat hari ini dan masa depan direngkuh oleh kebaikan Tuhan yang selalu menyediakan pengharapan. Maka tangisan akan berakhir dengan sorak-sorai. Bersabarlah. Penindasan akan berakhir dengan kebenaran. Perjuangkanlah terus. Karya Yesus memang sudah selesai, tuntas dan sempurna. Tapi karya kita belum selesai. Di meja perjamuan kudus ini kita diingatkan ke depan, hari ini dan hari-hari ke depan adalah perjuangan kita menghadirkan karya pemulihan yang telah tuntas dilakukan oleh Yesus. Maka meja perjamuan adalah tanda kita dipercaya Allah sebagai saksi-saksi Allah. Tanda kita diperteguh dan diberanikan oleh Allah mengatakan kebenaran, mewujudkan cinta kasih, membagikan pengampunan agar pemulihan menjadi cara hidup kita bersama. Di meja perjamuan ini Allah menegaskan bahwa Ia menyediakan masa depan yang baik yang kita rengkuh di dalam pengharapan, sekaligus memberikan keberanian bagi kita untuk terus berkarya menghadirkan damai sejahtera. Maka Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan ini tanda kita menyudahi ratap penyesalan kita. Tanda bagi kita menyudahi 40 hari dari puasa kita. Perjumpaan kita dengan Tuhan di meja perjamuan ini adalah perjumpaan sorak-sorai akan kebaikan Tuhan. Maka biarlah setiap orang yang mengambil bagian di dalamnya memiliki semangat dan pengharapan baru tentang masa depan dan hari-hari yang Tuhan sediakan. Biarlah setiap orang yang menikmati perjamuan kudus ini memiliki gairah baru
untuk hidup dalam ragi baru, roti yang tak beragi, yang menghadirkan kebaikan dan cinta kasih lewat kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Selamat melihat kemuliaan Tuhan bekerja dalam kehidupan ini. Selamat memperjuangkan apa yang baik. Kita adalah saksi-saksinya bahwa Allah hidup, berkuasa atas kehidupan. Dan Allah terus bekerja dalam hidup ini lewat setiap karya yang kita hadirkan dalam hidup. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oh
Umat Tuhan, mari kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang ada di dalam sorga, Allah yang mengasihi dan memelihara kehidupan ini dengan cinta, yang tak membiarkan dosa dan maut menguasai kami, sehingga memberikan Sang Putra untuk menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk karya keselamatan-Mu ya Tuhan. Lewat peristiwa kebangkitan Yesus, kami memiliki pengharapan baru bagi dunia kami, bagi kehidupan kami. Untuk itu berkatilah ya Bapa, agar dunia yang masih diliputi oleh banyak peristiwa ketidakadilan, keserakahan, nafsu untuk menguasai dan membinasakan yang lain dapat dikalahkan. Seperti kepastian fajar yang selalu datang melewati kelamnya malam, demikian keyakinan kami. Kebenaran akan bersinar terang dalam kehidupan kami. Pimpinlah setiap anak-anak-Mu, agar setiap terang kami menyala dan memberikan karya bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga bagi negeri kami, Indonesia. Berkati ya Bapa, agar perjalanan kehidupan bangsa kami adalah perjalanan untuk taat, untuk dapat melakukan apa yang baik dan benar dalam setiap keputusan dan kebijakan. Kalaupun kami melihat betapa banyaknya kasus-kasus dalam kehidupan berbangsa kami yang memupuskan pengharapan kami atas kehidupan bersama kami, yang mengecilkan akan hal baik terjadi dalam kehidupan ini. Tapi lewat peristiwa Paskah, harapan kami menyala kembali. Lewat peristiwa Kristus yang menang, kami yakin bahwa perbuatan yang baik, hal-hal yang memuliakan Tuhan bukanlah sesuatu yang sia-sia untuk dilakukan. Untuk itu Bapa, berkati setiap anak-Mu, berkati setiap gereja-Mu, agar setiap pelayanan kami boleh kami isi di dalam semangat Paskah, agar setiap kerajinan dan ketekunan kami adalah bentuk persembahan syukur kami kepada Allah. Berkati kami semua ya Tuhan, agar sebagai hidup yang dimenangkan di dalam Engkau, sungguh kami boleh menjadi saksi-saksi kebangkitan Kristus. Berkati kami pada hari ini, ketika kami boleh mengambil bagian di meja perjamuan kudus ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di tengah penderitaan dan air mata, di tengah kesesakan dan kehampaan, kami bawa semua itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang akan memerdekakan kami dalam kuasa kebangkitan. Kami sambut Tuhan perjamuan kudus ini dengan penuh syukur. Sebagai tanda kami juga mengimani kemenangan Kristus dalam hidup kami. Kami tahu kami tidak layak, tapi kami percaya Allah melayakkan kami. Maka biarlah undangan perjamuan kudus ini boleh kami terima dengan penuh syukur bersama-sama dengan sesama kami, agar kami boleh menjadi persekutuan yang hidup di dalam Kristus. Terimalah ya Bapa doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Persembahan dapat disampaikan melalui scan QR Code, transfer bank ke rekening GK Pondok Indah, atau amplop persembahan.
Bapa yang penuh kasih, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati penuh syukur atas anugerah keselamatan yang Engkau berikan melalui Yesus Kristus, Tuhan kami. Kami mengingat kasih-Mu yang sempurna, tubuh-Mu yang telah diserahkan, dan darah-Mu yang tercurah bagi penebusan dosa kami. Karena kasih dan pengorbanan-Mu, kami menyadari bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri, tetapi milik-Mu sepenuhnya. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan rendah hati kami mempersembahkan seluruh keberadaan kami, hati, pikiran, tubuh, dan segala yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu, agar hidup kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mempersembahkan diri kami. Amin. Umat silakan duduk. Tuhan itu pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku tidak berdaya tetapi Ia menyelamatkan aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku dari maut dan mataku dari cucuran air mata, dan menjaga kakiku sehingga tidak tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang hidup. Kita bangkit berdiri. Namun langkahku
dengan kecukupan cinta dan kebaikan Allah yang telah kita rayakan dalam perjamuan Paskah hari ini, maknai setiap pemulihan yang sudah Allah kerjakan di kehidupanmu. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati menerangi hatimu dengan damai-Nya, memenuhi langkahmu dengan harapan, dan menyertaimu kemanapun engkau pergi, dalam hening dan dalam suara, dalam kesendirian dan dalam komunitas. Biarlah kasih Allah Tritunggal Maha Kudus tinggal tetap dalam dirimu sekarang dan selamanya. Amin. Kebaktian di tempat ini telah usai dan Ia mengutus kita untuk menghadirkan pemulihan dari cinta Allah dalam ibadah keseharian kita.